Di sebuah desa kecil di Jawa, hidup seorang kakek bernama Wira. Usianya sudah lanjut, tubuhnya mulai membungkuk, tetapi matanya masih menyiratkan kebijaksanaan dan ketabahan hidup. Rumahnya terbuat dari kayu jati tua, berdiri di antara pepohonan rindang di pinggir desa. Setiap pagi, suara burung-burung menemani langkahnya saat ia berjalan perlahan menuju hutan, mencari kayu bakar untuk memasak. Meski desa itu ramai dengan kehidupan, kakek Wira sering merasa kesepian. Anak-anaknya telah lama merantau ke kota, mengejar kehidupan yang lebih baik. Istrinya sudah lama tiada, dan kini hanya kenangan yang menemaninya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia menerima hidupnya dengan ikhlas, menikmati setiap embusan angin yang menyapu wajahnya, setiap gemericik air sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, ia memutuskan untuk pergi ke hutan lebih dalam daripada biasanya. Ada sesuatu yang memanggilnya, entah suara angin, atau mungkin sekadar perasaannya sendiri. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Semak-semak tinggi menghalangi sebagian jalannya, tetapi ia terus melangkah, mengikuti instingnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di depannya, tersembunyi di antara pepohonan besar dan akar-akar yang menjalar di tanah, ada sebuah gua misterius. Mulut gua itu gelap dan sunyi, seolah menyimpan rahasia yang telah lama tersembunyi. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih sejuk, lebih hening, seakan waktu melambat di tempat itu. Kakek Wira berdiri diam, meresapi suasana aneh itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin melangkah lebih dekat, tetapi juga sebuah dorongan halus yang menyuruhnya berhati-hati. Ia mengamati mulut gua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah ini hanya gua biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rongga batu? Kakek Wira berdiri di depan gua itu, diam dalam keheningan yang tiba-tiba terasa begitu pekat. Udara di sekitarnya mendadak berubah, lebih dingin, lebih sunyi, seolah seluruh hutan menahan napas. Ia mengamati mulut gua yang gelap, mencoba menajamkan penglihatannya. Dari dalam sana, ada sesuatu. Ia bisa merasakannya. Lalu, sebuah suara halus terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin yang biasa berbisik di sela-sela dedaunan. Itu adalah suara gesekan lembut, seperti sesuatu yang besar bergerak di atas batu. Perlahan, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dada kakek Wira berdebar. Namun, bukan rasa takut yang merayap dalam dirinya, melainkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Ia tak bergerak, tak mundur, hanya menunggu dengan napas tertahan. Dari dalam kegelapan gua, sesuatu muncul. Mula-mula hanya sebuah kilauan samar, pantulan cahaya matahari yang menyusup masuk ke dalam gua dan membias di permukaan sesuatu yang berkilau. Kilauan itu bergerak perlahan, mengalir seperti aliran air, tetapi ada keanggunan dalam gerakannya. Dan kemudian, tubuhnya mulai tampak. Seekor ular raksasa, jauh lebih besar daripada ular manapun yang pernah dilihat kakek Wira sepanjang hidupnya, meluncur keluar dari dalam gua. Kulitnya berkilauan dalam perpaduan warna emas dan hijau, seolah setiap sisiknya terbuat dari permata. Ular itu tidak bergerak dengan kasar atau mengancam, melainkan dengan kelembutan yang hampir tak nyata, seperti tarian air yang mengikuti arus sungai. Saat tubuhnya semakin keluar dari gua, kakek Wira mulai melihat lebih banyak detail. Setiap sisik ular itu tampak begitu sempurna, tersusun rapi dan memantulkan cahaya matahari dengan cara yang membuatnya terlihat hampir mistis. Ukurannya luar biasa. Kepalanya saja lebih besar dari tubuh seorang manusia dewasa, dan tubuhnya yang panjang mungkin bisa melingkari beberapa pohon besar sekaligus. Namun, yang paling menakjubkan adalah matanya. Dua bola mata itu bercahaya seperti permata yang memancarkan sinar dari dalam. Warna emasnya begitu pekat, bercampur dengan semburat hijau zamrud yang tampak hidup, seakan ada lautan rahasia yang tersembunyi di balik tatapan itu. Mata itu bukan mata binatang biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih bijak.
Kakek Wira seharusnya merasa takut. Naluri manusia biasanya akan mendorongnya untuk berlari atau setidaknya mundur perlahan. Tapi anehnya, ia tidak merasakan ketakutan sama sekali. Justru, ia terpesona. Tatapannya bertemu dengan tatapan ular itu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Kakek Wira merasa seakan ia sedang dipanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran. Ada sesuatu yang mengikat mereka dalam pertemuan ini, sesuatu yang ia sendiri belum mengerti. Ia berdiri tegak, membiarkan angin hutan membelai wajahnya, sementara ular raksasa itu menatapnya dengan mata yang penuh misteri. Kakek Wira hampir tak percaya ketika ular itu berbicara dengan suara lembut. "Kakek, jangan takut. Aku sudah lama mengamatimu. Aku tahu hatimu baik dan tidak serakah seperti manusia lain," kata ular itu. Kakek Wira terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan, ia bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Tiba-tiba, ular itu mulai berubah wujud. Sisik-sisiknya berpendar, dan dalam sekejap, di hadapan kakek Wira berdiri seorang wanita luar biasa cantik dengan rambut panjang berkilau seperti sutra dan mata berwarna keemasan. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud yang seakan menyatu dengan alam. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Ular yang menjaga hutan itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin menikahi kakek Wira. Kakek Wira terkejut, tapi hatinya merasa damai. "Aku hanya seorang kakek tua, kenapa kau ingin menikah denganku?" tanyanya. Wanita itu tersenyum, "Karena hatimu tulus dan kau menghormati alam." Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka diadakan di dalam hutan. Para hewan berkumpul, angin berdesir lembut, dan sinar bulan menerangi tempat itu. Kakek Wira dan sang Ratu Ular bersanding di hadapan alam yang menyaksikan janji suci mereka. Sejak menikah dengan Ratu Ular, kehidupan kakek Wira berubah. Ia tak lagi merasa kesepian. Istrinya selalu menemaninya, bercerita tentang kehidupan di dunia makhluk gaib dan menjaga keseimbangan alam. Namun, Ratu Ular berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jika rahasia itu terbongkar, mereka harus berpisah selamanya. Kakek Wira bersumpah akan menjaga rahasia itu. Sayangnya, suatu hari seorang warga desa melihat Ratu Ular berubah kembali menjadi seekor ular besar. Kabar itu segera menyebar, dan penduduk desa mulai datang ke rumah kakek Wira, menuntut penjelasan. Dengan berat hati, Ratu Ular harus pergi. Sebelum menghilang ke dalam hutan, ia menatap kakek Wira dengan mata penuh kesedihan. "Aku akan selalu mencintaimu," katanya sebelum lenyap ke dalam kabut. Kakek Wira hanya bisa menangis dan mengenang kebahagiaan yang pernah ia miliki.